Malam hari ini kita sudah sampai pada malam yang ke-28 dari bulan Ramadan tahun 1447 ini. Artinya tinggal 3 hari lagi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berpuasa, untuk menikmati indahnya beribadah. 3 hari waktu yang begitu singkat. Baru kemarin rasanya kita memulai puasa Ramadan. Sekarang tinggal lagi 3 hari. Oleh karena itu semakin berpaculah kita meningkatkan amal ibadah kita, tilawah Al-Quran kita, kemudian solat-solat sunnah kita, zikir-zikir kita, istighfar, doa-doa kita. Berpaculah untuk lebih ketika Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali kecuali Ramadan tahun berikutnya. Itu pun kalaupun Allah masih berikan umur panjang kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini tausiah kita sampaikan terkait dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang sudah lama diumumkan bahwa Lebaran tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Jumat depan. Hari Jumat tanggal 20 Maret berdasarkan KHGT, Kalender Hijrah Global Tunggal. Sementara penetapan isbat yang berdasarkan kepada ru'yat dengan melihat bulan secara langsung baik dengan alat atau tidak, tentu menunggu nanti sidang isbat pada tanggal 19 hari Kamis. Nah, mungkin kita bertanya-tanya dan mungkin sebagian kita ragu dengan apa yang diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi di awal saya sampaikan, yakinlah keraguan itu karena tidak tahu, penolakan karena tidak berilmu. Bahkan mungkin ada yang menganggap apa yang diputuskan pimpinan Muhammadiyah sebagai sesuatu yang bid'ah. Ini keterlaluan. Itu hanyalah karena ketidaktahuan, tidak berilmu dengan apa yang dijadikan landasan untuk menetapkan hari Idul Fitri tahun ini pada hari Jumat depan tanggal 20 Maret. Oleh karena itu, coba kita perhatikan bahwa yang pertama dari sisi pentingnya menetapkan baik masuknya bulan Ramadan ataupun masuknya bulan Syawal berdasarkan metode kalender hijrah global tunggal ini. Pertama pentingnya, nanti kita lihat apa dalil Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi kira tidak pakai dalil, itu lengkap dalil Al-Quran dan Sunnahnya, kemudian ditambah dengan kemajuan teknologi. Maka inilah sesuatu yang sangat urgen dipandang sekarang ini. Kenapa begitu penting untuk menetapkan masuknya bulan berdasarkan kalender hijrah global tunggal itu? Yang pertama, pentingnya persatuan umat Islam dalam beribadah. Dan selama umat Islam tidak memegang kepada satu kalender tunggal, maka rasanya mustahil untuk menyatukan peribadatan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Muhammadiyah tidak lagi berpikir skala nasional, tapi sudah skala internasional. Maka untuk menyatukan ibadah seluruh umat Islam di dunia, mesti memiliki satu tanggal atau penanggalan yang disepakati bersama. Itu urgensi yang pertama. Urgensi yang kedua, bahwa agar sempurnanya pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu yang ibadah itu terkait dengan waktu. Sebagai contoh, pada tahun yang lalu 2025, kita mungkin masih ingat awal Ramadan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ditetapkan tanggal 1 Maret 2025. Kemudian berdasarkan metode ruqyah melihat bulan secara langsung, itu menetapkan berdasarkan sidang isbat pada tanggal 2 Maret 2025. Beda 1 hari. Sementara Arab Saudi juga menetapkan
pada waktu yang sama dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, baik awal Ramadan ataupun lebaran 1 Syawal. Maka lebarannya jatuh pada tanggal 30 Maret, baik di Indonesia oleh pimpinan Muhammadiyah ataupun pemerintah Arab Saudi. Ada hal yang terjadi. Sebagian umat Islam di Indonesia yang memulai berpuasa Ramadan pada tanggal 2 Maret, lalu mereka berangkat umroh ke Mekah, kemudian sampai lebaran di Mekah. Karena di Mekah lebarannya jatuh pada tanggal 30 Maret, sementara yang mau berangkat umroh tadi memulai pada tanggal 2 Maret. Akhirnya puasa Ramadannya hanya sebanyak 28 hari. Padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa bulan-bulan itu hanya berkisar antara 29 hari sampai 30 hari. Tak ada 28, tak ada 31. Kurang puasanya 1 hari. Walaupun ada yang beristihad, itu harus dikodok 1 hari pada hari yang lain. Kita memandang ini sebuah kekurangan, karena perbedaan penetapan tanggal masuknya Ramadan dan masuknya 1 Syawal. Maka ini bisa diatasi kalau umat Islam seluruh dunia menyepakati 1 tanggal. Maka beberapa waktu yang lalu diadakanlah konferensi untuk membicarakan kalender global tunggal ini di Turki. Maka Muhammadiyah pun mengamalkan ini dan melanjutkan kajian-kajiannya, sehingga mulai tahun ini menetapkan masuknya Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan kalender hijrah global tunggal. Itu urgennya. Yang kedua, nah sebelum itu, kenapa nanti jatuh pada hari Jumat? Karena berdasarkan kalender global KGT ini, bahwa apabila di satu wilayah di permukaan bumi, daratan, itu sudah terpenuhi syarat wujudnya hilal pada UTC. UTC itu Universal Time Coordinate. Nah, termasuk sekarang ini wujud di wilayah Arab Saudi untuk penetapan 1 Syawal nanti, dengan syarat bahwa hilal sudah wujud di atas 5 derajat. Nanti pada tanggal 19 hari Kamis di Arab Saudi sudah terwujud hilal itu 6 lebih, 6, lebih, di atas 6 derajat. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, titik elongasi jarak antara matahari dan bulan itu mesti di atas 8 derajat, dan itu sudah terpenuhi. Maka kuat kemungkinan di Arab Saudi pun walaupun dengan memakai metode ru'yatul hilal itu akan jatuh hari rayanya pada hari Jumat bersamaan dengan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Terpenuhi 2 syarat itu. Sementara dengan metode ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung di Indonesia yang memakai matlak, itu ada kemungkinan hilal terlihat, tapi ada juga tidak terlihat. Jadi nanti ada potensi beda kembali hari raya, tapi juga ada potensi hari raya bersama pada hari Jumat. Apa sebab? Pada hari Kamis tanggal 19 berdasarkan hisab, hilal di wilayah Medan dan wilayah Aceh itu sudah di atas 3 derajat. Kalau tak salah 3,3 derajat. Sementara di wilayah Seke Timur itu belum sampai. Nah, jadi ini pun masih tipis. Mudah-mudahan nanti terlihat lebaran kita bersama, sama-sama pada hari Jumat nanti. Nah, lalu kalau tak terlihat, mungkin terjadi perbedaan lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau begitu ini adalah persoalan ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan para ahli. Sekarang apa dalilnya? Al-Qur'annya mana? Ayatnya mana? Yang berijtihad menetapkan masuknya bulan berdasarkan melihat bulan secara langsung berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi. Yang berijtihad menetapkan
penetapan masuknya 1 Syawal juga berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang sama. Ayatnya sama, hadisnya sama. Cuman cara memahaminya yang berbeda. Dan perbedaan dalam memahami ayat dan hadis Nabi itu sudah ada sejak pada masa sahabat. Sudah ada pada masa salaf dulu, bukan pada masa sekarang. Yang penting metodologinya, manhajnya adalah manhaj yang benar sesuai dengan manhaj salaf. Manhaj metode memahami semua perkara pertama bersandarkan kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi, dan seterusnya, ijma', qiyas. Dengan metode itu bukan berarti tertutup kemungkinan beda pendapat, tidak. Ingat, di kalangan sahabat pun juga mereka sudah beda pendapat. Antara Abu Bakar dan Umar itu mereka berbeda pendapat tidak kurang dari 13 masalah. Nah, apa ayat yang dipakai? Di antaranya banyak sekali, di antaranya dalam surah Al-Baqarah. Di antaranya faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu untuk menetapkan masuknya bulan. Siapa yang menyaksikan bulan, syahidah, menyaksikan, hendaklah dia berpuasa. Hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Yang memakai metode ru'yatul hilal memakai ayat dan hadis yang sama. Memakai metode hisab yang sekarang dikembangkan menjadi KGT itu juga memakai metode yang sama, memakai ayat yang sama, hanya pemahamannya berbeda. Di mana letak beda pemahaman? Ketika kata syahidah, sebagian memahami menyaksikan. Ya, kalau menyaksikan kata mereka mesti melihat dengan mata kepala. Kalau tidak dianggap menyaksikan. Tapi ulama Muhammadiyah kata menyaksikan tidak mesti melihat langsung dengan mata kepala. Walaupun bahasa kita syahidah itu lebih cenderung diartikan melihat langsung, tapi betapa banyaknya kata-kata syahidah itu tidak diartikan dengan cara melihat langsung. Semua kita sudah bersahadat. Dalam syahadat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah. Pertanyaannya, apakah bersaksi tiada Tuhan selain Allah harus melihat Allah dengan mata kepala? Tak satu pun yang mengatakan itu. Bahkan semua umat Islam sepakat Allah tak bisa dilihat ketika di dunia. Allah hanya bisa lihat di dalam surga nanti oleh orang-orang yang beriman. Lalu melihat dengan apa? Tentu melihat dengan ilmu. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah sampai kepada level al-yakin, tak menyisakan sedikit pun keraguan. Itu maknanya syahidah. Bukan melihat secara langsung. Maka ulama Muhammadiyah memahami makna syahidah ini bukan hanya sekedar melihat secara langsung, tapi memahami melihat dengan ilmu. Itu ayat, dan banyak ayat-ayat yang lain ada dalam surat Yasin. Hadis Nabi, wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah kalian karena melihat hilal. Dipakai kata ru'yah. Pertanyaannya, apakah ru'yah itu semata-mata harus dengan melihat dengan mata kepala secara langsung? Ternyata juga tidak. Ayat Al-Quran sendiri memakai kata ru'yah, ro'a, itu tidak mesti berarti melihat dengan mata kepala langsung. Ayat yang sering kita dengar, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kamu melihat, apakah kamu meru'yah orang-orang yang mendustakan agama? Tentu melihat orang yang mendustakan agama ini tidak dengan melihat dengan mata kepala. Mana orang yang mendustakan agama itu? Tak akan muncul, tak akan pernah tampil. Saya mendustakan agama, tak akan ada. Tapi melihat dengan bukti, dengan data, dengan analisa, informasi, sebuah ilmu, akhirnya mendatangkan bukti yang kuat. Siapa-siapa yang mendustakan agama itu. Berarti ro'a melihat, ru'ya di sini bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan ilmu. Maka hadis Nabi, sumu li ru'yatihi,
wa abtiru li ru'yatihi, berbukalah kamu karena melihatnya, li ru'yatihi. Ulama Muhammadiyah memahami tidak mesti dengan melihat mata kepala, tapi dengan melihat dengan ilmu dan teknologi yang lebih mendekati kesalahan, lebih tepat ukurannya. Itu yang lebih maslahat. Itu dalilnya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang dipakai untuk menetapkan awal masuknya bulan baik Ramadan ataupun Syawal melalui metode KHGT itu. Jadi ini adalah ijtihad. Beda pendapat. Jangan sampai ada orang mengatakan Muhammadiyah tidak menjalankan Al-Quran dan Sunnah, itu karena kebodohan. Jangan sampai ada yang mengatakan menetapkan satu Syawal itu adalah bid'ah kalau dengan KHGT, itu karena tidak tahu. Bisa jadi, atau malah juga sudah terjadi yang awalnya menentang akhirnya menerima. Karena awalnya menentang, mengkaji, akhirnya dia tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Karena ketidaktahuannya dia mengkaji, akhirnya baru dia menemukan kebenaran. Begitulah Muhammadiyah lebih maju dalam hal ini, karena bukan hanya memahami ayat secara tekstual, tapi juga memadukan dengan temuan teknologi, ilmu dan teknologi. Dan itu ditunjang oleh sekian banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita umat Islam untuk berpikir, membaca, afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala tukfakun, banyak sekali. Maka penggabungan semua ini melahirkanlah ijtihad-ijtihad baru. Jangan dikatakan Al-Quran tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada slogan-slogan yang sama maklum kita hari ini, mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan kepada orang yang dahulu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan ini itu adalah sebuah kebohongan. Apa sebab? Karena kita dari dulu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan metode yang benar, dengan ilmunya, dengan sumber yang kuat. Lalu ada yang mengatakan seperti itu sudah ketinggalan. Tapi kalau seandainya sahabat dulu mengatakan pada di kalangan mereka, ayo kita kembali kepada sunnah Nabi, itu betul, pada Nabi masih hidup. Sekarang sekian banyak para ulama yang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran. Apakah orang sekarang bisa kembali dengan Al-Quran dan Sunnah? Belum tentu. Yang bisa kembali hanya orang yang mengerti dengan ilmu dan Al-Quran dan Sunnah. Contoh saja, ini terjadi pada masa salaf, pada masa Imam Hadis Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in itu seorang ulama kritikus hadis, termasuk nomor 1 pada masanya. Wafat tahun 232. Dia ahli jarh wa ta'dil. Berkumpul Yahya bin Ma'in dan para pembesar-pembesar perawi-perawi hadis semuanya di sebuah masjid. Berkumpul mereka. Setelah belajar menerima hadis, lalu mereka saling berdiskusi. Ini sanad yang saya peroleh. Mereka konfirmasikan. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan tua ke dalam masjid saat mereka sedang berdiskusi. Kalau bahasa sekarangnya FGD, fokus grup diskusi. Masuklah seorang perempuan tua menanyakan, wahai tuan-tuan, saya ingin bertanya. Pertanyaannya begini, bolehkah seorang istri memandikan jenazah suaminya ketika sang istri itu sedang haid? Itu pertanyaan perempuan tua tadi kepada ahli hadis. Banyak, ramai mereka. Akhirnya mereka saling pandang memandang kiri kanan, tak satu pun yang berani menjawab. Kata mereka, kami tidak mengetahui adanya hadis Nabi tentang ini. Bayangkan, mereka semuanya ahli hadis. Yahya bin Ma'in itu ulama nomor 1 di kalangan kelompok namanya mutasaddid dalam meneliti para perawi, dan sekian banyak kawan-kawannya, tak satu pun bisa menjawab. Itu ulama hadis. Tak lama setelah itu datanglah seorang ulama fikih. Kalau tak salah Sa'id bin Musayyib. Masuk dia ke dalam masjid, kemudian sholat. Kata ulama hadis tadi, coba tanya dia. Dia ahli fikih. Setelah itu perempuan tadi bertanya kepada ulama fikih ini, wahai tuan, saya ingin bertanya, bolehkah seorang istri memandikan jenazah suaminya ketika dia sedang haid?
Langsung kontan ulama tadi mengatakan boleh. Lalu apa dalilnya? Nah, dia jelaskan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang beriktikaf di masjid, kemudian datanglah Aisyah untuk menyisir rambut beliau. Maka Rasul pun mengeluarkan kepalanya. Badannya tetap berada dalam masjid, kepalanya dia keluarkan, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Aisyah sedang haid. Karena kalau Aisyah tidak sedang haid, mungkin dia masuk ke masjid. Tapi karena sedang haid, dia tidak masuk ke masjid. Rasul mengulurkan kepalanya menyisir rambut Nabi. Lalu bagaimana? Apa kata ulama fikih tadi? Coba perhatikan. Jangankan seorang istri menyentuh suaminya setelah dia jadi mayat, setelah dia mati, saat hidup pun boleh. Apalagi kalau sudah mati. Itu dalilnya. Maka boleh seorang istri memandikan jenazah suaminya walaupun dia sedang keadaan haid. Itu ulama fikih. Nah, apakah kita seperti ini yang tak mengerti Al-Quran, tak mengerti hadis, tak hafal Al-Quran, tak mengerti bahasa Arab, tak mengerti usul fikih, tak mengerti ilmu tafsir, tak hafal ilmu hadis dan lain sebagainya, mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Itu tak mungkin. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang berusaha memahami Al-Quran tanpa ilmunya, maka mudaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Hadis pun sudah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya saja, bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Hadis pun juga begitu. Man kadzaba alayya mutamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, kata Rasul, bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Baik memahami Al-Quran tanpa ilmu, siapkan tempat di neraka. Capek-capek belajar Al-Quran tapi berusaha memahami tanpa ilmu, ancamannya adalah neraka. Oleh karena itu, kembali kepada Al-Quran itu bukan seperti kita-kita ini, tapi seperti ulama. Mereka yang bisa, mereka punya ilmu alat. Oleh karena itu, maka berpeganglah kepada ulama. Maka di sini yang namanya ulama satu dengan yang lain wajar mereka beda pendapat, asalkan masih dalam koridor yang dibenarkan dalam syariat. Artinya apa? Dalam masalah agama ada masalah pokok yang di situ tidak ada perbedaan pendapat, tapi ada masalah cabang, itu ada beda pendapat. Maka beda pendapat pun itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama memang tidak ada dalil yang tegas, termasuk dalam hal menentukan kapan hari raya Idul Fitri nanti, baik yang berpegang kepada ru'yatul hilal ataupun kepada HKHGT, semuanya itu berdasarkan ijtihad yang berdasarkan kepada dalil yang sama, ayat hadis yang sama, cuma cara memahami yang berbeda. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka apa yang sudah diputuskan itu kita boleh memilih untuk diri kita. Kita boleh beristihad untuk diri kita. Fastabtik biqalbik. Sejauh kemampuan kita memahaminya, silakan. Silakan memilih untuk diri kita, tapi jangan berfatwa untuk orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang menurut kami sangat penting untuk kita pahami. Sebagai warga Muhammadiyah tentu sudah meyakini, karena ijtihad yang dilahirkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bukan pendapat 1-2 orang, tapi ijtihad berkumpulnya semua ulama Muhammadiyah di seluruh Indonesia dalam sebuah muktamar, lalu mengkaji semua dalilnya, teknologinya, ilmunya, baru memutuskan semua itu. Bukan berdasarkan pendapat 1-2 orang, tapi berdasarkan pendapat sekian banyak orang. Oleh karena itu, kita dewasalah dalam menilai, hati-hati, kemudian pergunakan hak kita untuk berpikir, untuk beristihad, mengambil fatwa dari hati kita, mana yang kita pilih. Hadirin sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, demikianlah pada malam hari ini. Andaikan nanti berbeda, itu adalah perbedaan ijtihad.
Kalau beda ijtihad, Rasul sudah tegaskan, baik dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi ataupun dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Idza ijtahadal hakimu, kalau sang hakim beristihad, fa asaba falahu ajran, benar istihadnya dapat 2 pahala, wa iza akhta'a falahu ajrun, kalaupun keliru di akhirat masih mendapat 1 pahala. Tak ada neraka di sini, tak ada bid'ah di sini. Di sini adalah ijtihad. Ulama yang beristihad dapat 1 pahala kalau dia salah, begitu juga pengikutnya. Ulama yang beristihad dapat 2 pahala kalau dia benar di akhirat kelak, begitu juga pengikutnya. Tentu kita ingin yang 2. Tapi tak ada yang sesat dan neraka di sini. Inilah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.